Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi presentasi kami yang berjudul negosiasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Cahyani Kurniasih dengan NIM 122. Saya Nur Rahmawati, NIM 129. Saya Maya Andriani Sari, NIM 138. Saya Monika Sevianti, NIM 222. Di sini kami akan membahas mengenai 4 topik. Yang pertama yaitu pengertian negosiasi, yang kedua ada proses negosiasi, yang ketiga ada keterampilan negosiasi, dan yang terakhir adalah tipe negosiator. Untuk pemateri yang pertama adalah Mbak Rama. Silakan Mbak Rama. Baik, yang pertama ada pengertian dari negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses yang melibatkan antara dua orang atau lebih yang saling berinteraksi mencari suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Misalnya nih, ada seorang penjual HP yang ingin menjual HP-nya itu seharga 3 juta. Si pembeli HP itu melakukan negosiasi dengan harga 2,5 juta. Setelah dipikir-pikir oleh si penjual HP, harga tersebut akan merugikan si penjual. Maka si penjual tersebut menawarkan lagi HP-nya dengan harga 2,7 juta. Sehingga dia masih bisa mendapatkan keuntungan. Nah, si pembeli itu pun menerima harga tersebut dan merasa diuntungkan karena sudah mendapat harga yang lebih murah dari harga sebelumnya. Terus tujuan melakukan negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Monik. Selanjutnya ada proses bernegosiasi. Menurut Kes, ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu pertama tahap perencanaan atau planning. Tahap ini membutuhkan 3 tugas utama, yaitu sasaran negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses negosiasi. Sasaran negosiasi itu penentuan sasaran atau target dalam negosiasi sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Dalam sasaran negosiasi ini ada 2 jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Selanjutnya itu ada strategi negosiasi. Ini merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana diperlukan strategi yang tepat. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam bernegosiasi. Yang pertama itu strategi kooperatif, kompetitif, dan analitis. Kalau strategi kooperatif itu sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak menggunakan win-win solution dan mempercayai pihak lawan. Kalau strategi kompetitif itu sasarannya itu mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan, dan siap bertarung. Kalau strategi analitik itu berusaha kreatif mencari solusi dan menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Terus yang ketiga itu ada komponen proses negosiasi, di mana proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Menurut Kes, dalam proses negosiasi ada 6 tahap, yaitu yang pertama persiapan. Tahap ini tahap di mana mengumpulkan informasi. Terus yang kedua kontak pertama, tahap pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Terus ada konfrontasi, tahap saling berargumen terhadap sesuatu. Yang keempat itu ada konsiliasi, tahap proses tawar-menawar. Terus yang kelima ada solusi, tahap kedua belah pihak saling menerima dan memberi. Dan yang terakhir itu ada tahap pasca negosiasi, tahap melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada tahap implementasi atau implementation. Tahap ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai kesuksesan dalam bernegosiasi.
Implementasi negosiasi memiliki komponen penting, yaitu taktik negosiasi, keterampilan negosiasi, dan perilaku negosiasi. Ada beberapa taktik yang sering digunakan dalam bernegosiasi. Yang pertama itu ada taktik cara Anda. Dengan cara Anda ini, Anda dapat mengetahui tujuan yang akan dicapai dalam bernegosiasi. Terus yang kedua ada taktik bekerja sama. Taktik ini Anda harus bersikap reaktif. Kalau misalkan negosiasinya nggak berjalan dengan lancar atau Anda kurang setuju dengan hasilnya, maka Anda bisa mengatakan tidak setuju. Terus ada taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Terus yang selanjutnya ada taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut untuk aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Dan yang terakhir itu ada tahap peninjauan atau reviewing. Tahap ini tahapan setelah berlangsungnya proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap ini harus dilakukan. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan, terus jika tidak mencapai tujuan, maka itu bisa dijadikan pelajaran untuk selanjutnya. Terus jika ya, maka pastikan Anda sudah dapat melakukan negosiasi dengan baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maya. Nah, selanjutnya ada keterampilan bernegosiasi. Jadi, untuk keberhasilan atau kesuksesan dalam bernegosiasi itu, kita harus menentukan berbagai faktor penting. Yang salah satunya itu adalah keterampilan bernegosiasi. Menurut Hetman, ada beberapa hal yang diperlukan dalam keterampilan bernegosiasi. Yang pertama itu adalah persiapan. Jadi persiapan yang baik itu tuh adalah salah satu kunci sukses dari negosiasi sendiri. Jadi tanpa persiapan yang baik, negosiator itu tidak akan bisa menghasilkan negosiasi yang baik. Hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi itu tidak akan memuaskan bagi kedua belah pihak, seperti itu. Lalu yang kedua ada memulai negosiasi. Bagaimana cara kita memulai negosiasi? Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai negosiasi itu seperti memilih waktu yang tepat, lalu tempat yang tepat, pengaturan tempat duduk yang tepat, serta menciptakan suasana yang positif dan santai. Lalu ada menetapkan agenda atau rencana dalam negosiasi kita nanti, lalu merumuskan tawaran atau posisi pembuka menghadapi konflik, berkomunikasinya itu secara efektif, lalu meningkatkan keterampilan mendengarkan untuk mencapai kesepakatan dengan lebih cepat. Yang ketiga ada strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi itu bisa didefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sementara yang dimaksud dengan taktik itu lebih mengacu kepada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu dalam bernegosiasi. Baik strategi maupun taktik menuntut keterampilan khusus dalam bernegosiasi. Lalu yang keempat ada kompromi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa proses negosiasi itu melibatkan dua pihak. Jadi kompromi itu adalah salah satu upaya untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak dalam negosiasi. Nah, untuk mencapai kompromi ini, seorang negosiator harus bisa menyajikan kerangka dasar atau garis besarnya terlebih dahulu. Jadi, yang penting-penting dahulu yang disampaikan dalam negosiasi itu.
Lalu selanjutnya bisa langsung dinegosiasikan dengan pihak kedua. Yang selanjutnya adalah menghindari kesalahan taktis. Maaf, menghindari kesalahan taktis, bukan kesalahan teknis ya. Jadi bagaimana caranya si negosiator itu menghindari kesalahan taktis? Yang pertama adalah mengajukan permintaan awal yang tidak logis. Jadi permintaan tinggi untuk penjual dan permintaan rendah untuk pembeli. Lalu membuat konsesi bebas. Selanjutnya memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, dan bernegosiasi saat terkejut, menghargai tawaran yang tidak masuk akal, takut diam, marah, tidak menuliskan hasil negosiasi, bernegosiasi pada saat lelah, mengecewakan pihak kedua, dan memaksakan negosiasi. Jadi kita harus menghindari beberapa hal tadi dalam bernegosiasi. Lalu yang selanjutnya adalah persiapan yang baik. Jika negosiasi itu tidak dipersiapkan dengan baik, maka kita tidak akan mencapai kesepakatan dalam negosiasi. Jadi, lakukan identifikasi pada tahap persiapan atas hal-hal berikut. Yang pertama itu adalah kemungkinan pihak lawan membuka pernyataan dan posisi. Lalu, bagaimana Anda bergerak dan posisi pihak lawan menuju aspirasi Anda. Lalu, tantangan, kesepakatan, kebutuhan, dan pilihan yang dimiliki lawan. Jadi kita bikin persiapan itu tuh nanti saat negosiasi itu menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan dalam negosiasi. Lalu yang selanjutnya adalah berlatih. Sebelum bernegosiasi, kalau kita misalnya belum terlalu bisa dalam negosiasi, kita harus bisa berlatih sendiri dulu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Berlatih cara kita merespon pernyataan pihak lawan, lalu berlatih untuk tidak gugup dalam bernegosiasi, dan berlatih supaya kita bisa mengontrol diri kita sendiri saat bernegosiasi. Jadi jangan sampai nanti kalau negosiasi itu tidak sesuai dengan kemauan kita jadi gampang emosi atau membuat lawan atau pihak kedua itu merasa sakit hati. Lalu yang selanjutnya adalah menggambarkan posisi Anda. Kita bisa mengetahui tentang pihak lawan dengan cara menggambarkan posisi mereka dengan jelas. Tujuannya itu untuk memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk berbicara tentang beberapa hal. Jadi, biarkan mereka berbicara dahulu untuk menggambarkan posisi Anda itu, jadi kita harus bisa membiarkan si pihak lawan itu berbicara dulu supaya kita itu tahu seperti apa sih karakter si pihak lawan ini. Jadi kita harus bisa membiarkan si pihak lawan itu bicara dulu supaya kita tahu karakter dia itu seperti apa, dan kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk menghadapi pihak yang seperti ini. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah membuat suatu usulan. Jadi jika pihak lawan itu mengisyaratkan untuk tidak membuat suatu usulan atau proposal yang ingin diajukan dalam bernegosiasi, maka kita harus
mengusulkannya sendiri. Jadi jangan sampai mereka yang menyuruh kita. Kita harus inisiatif sendiri gitu loh. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Mbak Maya. Bisa. Baik, terima kasih. Lalu yang selanjutnya adalah penawaran. Nah, penawaran itu tuh satu respon efektif dalam bernegosiasi yang dimana itu melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara-cara yang baik. Jadi si negosiator itu harus bisa menggunakan kesempatan dalam bernegosiasi itu sebaik-baiknya. Lalu yang selanjutnya adalah persetujuan. Menurut Mattock dan Ehrenborg, ada 10 hal yang diinginkan oleh pihak lawan. Yang pertama itu merasa nyaman akan dirinya sendiri, lalu yang kedua itu tidak merasa dibohongi, yang ketiga sekutu yang kekal, yang keempat adalah mengetahui dan memahami lebih banyak, yang kelima menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras, dan yang selanjutnya adalah uang. Maaf. Maaf ya, bentar. Ya, uang. Lalu diperlakukan dengan baik, disenangi, lalu komunikasi yang efektif, dan mengetahui bagaimana pihak lawannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi Cahya. Ini saya akan menyampaikan mengenai tipe negosiator. Jadi sebelum melakukan negosiasi, kita perlu yang namanya untuk mengetahui tipe negosiator. Yang pertama itu ada negosiator curang. Negosiator curang itu kita harus berhati-hati ya, karena pada dasarnya yang terlintas di benak pikirannya itu adalah bagaimana memenangkan negosiasi yang dijalankan dengan lawannya. Untuk dia itu tujuannya itu ingin mengalahkan gitu. Bahkan nggak mustahil dia itu menghalalkan segala cara untuk memenangkan hasil negosiasi yang sedang dia lakukan. Kemenangan itu baginya adalah yang utama. Kemudian yang kedua ada negosiator profesional. Negosiator profesional itu mengetahui apa yang sedang dinegosiasikan dan mengetahui bagaimana memperoleh apa yang diinginkan. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik. Kemudian yang ketiga ada negosiator bodoh. Negosiator bodoh di sini itu negosiator yang cenderung menghendaki kekalahan kedua belah pihak. Jadi dia tuh ingin dua belah pihak itu kalah gitu loh, antara dia dan juga lawannya itu nggak ada yang menang dalam hasil negosiasi yang sedang dia lakukan. Ia berusaha untuk tidak ada yang keluar sebagai pemenang dalam negosiasi. Untuk itu, ada cara untuk menghadapi negosiator semacam ini, yaitu kita harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku lawan yang bodoh atau pura-pura bodoh tersebut. Kemudian, jika ia takut kalah, kita harus meyakinkan bahwa ia memiliki motivasi yang kuat untuk bernegosiasi dengan baik. Kemudian, yang terakhir ada negosiator naif. Negosiator naif di sini adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiatornya. Negosiator naif ini biasanya akan memberikan apa saja yang diminta oleh lawan negosiasinya. Namun kita juga harus hati-hati karena bisa saja negosiator naif ini menyembunyikan sesuatu di balik apa yang dia lakukan begitu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Salam dan bahagia.